Lakukan hal itu menjadi hal yang baik dan bisa menjadi harapan juga. Tetapi betul seperti disampaikan oleh Pak Esu juga, jangan sampai kita cepat-cepat dan gerasa gerusu tapi menjadi backfire. Makanya harapannya ini ya, karena kan di DPR sekarang ada Komisi 13, komisi baru yang dia tidak berbicara penegakan hukum tapi berbicara harmonisasi hukum. Harapannya RUU perampasan aset dan lain sebagainya betul-betul digolkan, itu bisa akan lebih mengoptimalkan pemerintahan besok. Oke, RUU perampasan aset mungkin akan bisa menjadi highlight di sini. Tapi Mas Akbar, dua topik yang kita bahas antara pangan dan instruksi presiden untuk mengutamakan proses administrasi daripada proses penegakan hukum. Ya. Sebenarnya itu bagus juga dalam bentuk adalah ketika ada kesalahan dalam pengelolaan tujuan-tujuan seperti energi, pangan dan lain sebagainya, diutamakan dulu proses administrasinya. Makanya lahir Undang-Undang 30 2014, kalau ada kerugian keuangan negara akibat kesalahan administrasi, diselesaikan dulu melalui mekanisme administrasi. Nah ini yang kemudian batasannya dengan penegakan hukum, jangan sampai nanti tujuannya untuk membangun pangan dan lain sebagainya, kesalahan administrasi sedikit saja kemudian jadi korupsi. Tapi sebaliknya juga jangan sampai dengan ada keleluasaan administrasi tadi malah terjadi tindak pidana korupsi. Nah itu pemerintah sekarang harus bikin parameter yang kuat bagaimana tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, tidak terjadi korupsi, tapi tujuan pemenuhan energi dan pangan tadi bisa maksimal. Mungkin itu. Oke. Secara pemenuhan energi. Kemudian mengkontrol beberapa kewenangan KPK dan salah satu poinnya juga menjadikan KPK sebagai ASN yang berada di bawah eksekutif. Dan dalam konteks itu memang menjadi perdebatan di awal pembentukan, tetapi setelah praktek ternyata betul bisa dibuktikan ada banyak kelemahan. Dan akhirnya memang KPK sedikit dilemahkan dalam konteks hal tersebut ya, dimana kemudian dia menjadi ASN, ada TWK, beberapa orang dikeluarkan dan kemudian juga menjadi tebang pilihnya juga KPK, dan bahkan pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka juga oleh Polda Metro. Jadi konflik KPK sendiri yang tujuannya itu sebenarnya kalau misalkan dulu sempat keluar dan bisa dicanangkan di kabinet ini, jika berani ada pembaharuan revisi undang-undang KPK untuk memperkuat, bukan untuk melemahkan tapi untuk lebih memperkuat KPK dan betul-betul membuatnya jadi sangat independen. Itu akan lebih bisa membuktikan bahwa kabinet ini, Kabinet Merah Putih, fokus pada pemberantasan korupsi. Misalkan pesan ini secara spesifik Anda tujukan ke kementerian apa? Oke, baik. Dalam konteks ini sebenarnya karena sekarang peraturan itu masuk ke dalam Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, tetapi dalam konteks Kementerian Hukum juga ini agak rumit ya. Karena kemudian Komisi 3 dan Komisi 13 itu dipisah kalau di DPR. Betul. Ini nanti menjadi karena penegakan hukum itu masuknya di Komisi 3, tapi pembaruan hukumnya di Komisi 13. Nah itu yang kemudian mungkin kerjasamanya yang perlu diperkuat juga, karena dulu kan satu Komisi 3 aja. Karena kalau kementeriannya tetap Kementerian Hukum, tapi karena berpengaruh dengan KPK masuk di penegakan hukum. Oke. Kira-kira ada itu sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024. Di situ disampaikan bahwa kemandirian pangan itu disebutkan 7 kali tuh di situ. Kata pangannya disebutkan 209 kali, kalau untuk energi 270 kali. Nah, kalau saya membayangkan kenapa kata-kata ini banyak sekali bermunculan di RPJPN, ini karena concern kita ini sangat krusial nih untuk swasembada pangan, energi, dan juga terkait dengan air. Karena 3 hal tadi itu kaitannya dengan kemanusiaan kita. Jadi kalau misalnya manusia nggak bisa mendapatkan pangan yang baik, kayak gitu ya, kebutuhannya yang pokok itu tidak terpenuhi, ya berarti kemanusiaannya terancam, kayak gitu. Kemudian energi, ini juga akan menunjang aktivitas dan juga produktivitas manusia dan juga air sebagai sumber kehidupan. Nah, kalau saya membayangkan ini persoalan terkait dengan swasembada pangan, ini sepertinya kita agak skeptis untuk melihat ini possible terjadi. Apalagi bicara tentang kemandirian, bicara tentang ketaatan kayak gitu ya, kedaulatan sama kemandirian kan ini term yang sangat berbeda. Di dalam undang-undang juga beda tuh maksudnya. Sejauh ini kita baru bicara tentang ketahanan, belum kemandirian kayak gitu. Jadi levelnya masih sangat jauh. Kemudian kalau seandainya kita melihat tantangan-tantangan yang paling krusial ini kaitannya dengan apa? Pertama, krisis iklim. 2023 bulan September itu adalah kemarau dan ini ya bulan yang paling panas di dalam sejarah permukaan bumi kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat kenapa banyak sekali wilayah-wilayah yang gagal panen, kemudian cuaca yang tidak menentu, dan juga
terkait dengan krisis iklim, ya ini semua terjadi karena ulah manusia juga kayak gitu. Jadi persoalannya sangat krusial ya, karena dimulai dari tantangan krisis iklim yang sejatinya tengah kita hadapi hari ini, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan kayak gitu, tapi hari ini, krisisnya hari ini kayak gitu. Jadi krisis iklim telah dirasakan oleh penduduk bumi. Cuaca tidak menentu, suhu di permukaan meningkat dan sebagainya. Ini tantangan utama yang kemudian menyebabkan pada akhirnya kemandirian pangan akan sangat sulit untuk dicapai ya. Kemudian kedua, ini bicara tentang konflik global yang terjadi baik di Rusia Ukraina, kemudian Palestina Israel, dan juga di wilayah perbatasan Indonesia, terutama di wilayah Natuna, itu juga berpengaruh terhadap rantai pasok global. Nah ini harus diperhatikan. Jadi bicara tentang pangan itu juga harus bicara tentang politik pangannya, bukan sebatas teknis bagaimana ini diselenggarakan, tetapi pilihan kebijakan politik pangannya yang harus diperhatikan. Kemudian faktor berikutnya ya terkait dengan food estate. Ini kita sudah memetakan banyak sekali wilayah-wilayah yang kemudian diselenggarakan food estate ya. Contoh di Kalimantan Tengah ya, yang terjadi ditanamnya padi kayak gitu, yang keluar singkong kayak gitu. Ini kan menunjukkan bahwa food estate ini udah gagal kayak gitu, bahkan sejak dalam alam pikiran kayak gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan ya, bahwa food estate ini sudah terbukti gagal, lalu kenapa harus dilanjutkan kayak gitu. Terus kemudian saya pernah 2022 pernah main ke MIFE-nya di ini ya, di Merauke kayak gitu ya. Ini menariknya karena ya lagi-lagi ini juga APH ya, itu juga bermain di situ. Jadi jenderal-jenderal polisi, jenderal-jenderal ini cukup bermain di sana. Dan menariknya lagi ya, kalau teman-teman bicara tentang food estate, yang terlibat itu lebih banyak porsinya bukan Kementerian Pertanian sebagai leading sektornya, justru yang bermain adalah Kementerian Pertahanan. Nah ini kan makin ngawur kayak gitu. Jadi negara kita dikelola secara serampangan. Saya kira itu dulu dari saya. Oke, terima kasih Mas Alvan. Ini ya, Cukup optimisme pemberantasan korupsi itu harus secara menyeluruh. ya. Jadi kalau kita tidak memulai sama sekali, misalkan tidak memulai dari pendidikan hukum kita, tidak memulai dari pembaharuan institusinya, di mana kita bikin RUU Polri saja terjadi perdebatan antara berbagai institusi, ada ego sektoralnya, membentuk undang-undang kejaksaan juga masih ada ego sektoralnya. Dalam konteks ini kita bisa optimis pemberantasan korupsi jika betul-betul ada kebijakan hukum, ada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah fokus untuk pemberantasan korupsi. Contoh misalkan yang paling mudah dan sederhana saja, dalam kasus saya ceritakan dalam kasus Ronald Tanur aja. Ketika dia menemukan uang 1T tadi, apakah secara hukum bisa diproses? Itu tidak bisa, karena kalau dalam konteks korupsi undang-undang yang ada sekarang harus terbukti siapa yang memberi dan dalam konteks apa. Dalam kalau dia mau kasih kasusnya gratifikasi atau suap. Makanya kasus Rafael Alun pun dari 300 miliar yang didakwa oleh KPK hanya sekitar 15 miliar. Jadi hanya sebagian, sisanya gimana nggak bisa dijadikan kasus. Makanya dalam kasus ini illicit enrichment, perampasan aset, dan berbagai pembaharuan dalam pemberantasan korupsi itu perlu diakomodasi dalam undang-undang kita. Yang pernah diusulkan RUU perampasan aset sudah disurpreskan ke DPR. Sekarang bagaimana DPR dan pemerintah sekarang kira-kira ada nggak keberanian untuk mengesahkan RUU perampasan aset? Kalau dia sudah berani mengesahkan itu, menurut saya akan memperkuat penegakan hukum kita. Oke, terima kasih Mas Akbar. Ini jangankan mafia pupuk aja ada kayak gitu. Impor, kuota impor itu juga dibisnisin kayak gitu. Betul. Ini ngeri banget Indonesia itu. Jadi kalau bicara tentang Indonesia, isinya tentang mafia kayak gitu. Yang disampaikan Terelie di dalam negeri para berdebat, ya itulah mayoritas pejabat-pejabat publik kita. Jadi ketika kita bicara tentang persoalan pertanian, yang menghambat itu sebenarnya tadi banyaknya pencari rente di situ tuh. Jadi kalau saya sih bicara tentang teknis itu bagus di atas kertas, persoalan utamanya ada di kebijakan politiknya kayak gitu. Nah saya sulit membayangkan Indonesia ke depan itu akan jauh lebih baik ketika komponen dari unsur-unsur yang terbentuk dalam kabinet ini jumlahnya sangat besar. Oke. Ini contoh sederhana ya. Sekarang ada 53 menteri dan kepala badan serta 56 wamen. Kemarin aja 34 kementerian yang sudah dilimitasi, kerja kita berantakan, banyak yang tumpang tindih kayak gitu ya. Kalau bicara tentang kita agile government kayak gitu ya, ini kebetulan saya ngajar mata kuliah birokrasi kayak gitu. Agile government. Jadi pemerintah yang lincah itu hanya bisa dilakukan ketika apa? Koordinasinya jelas. Bahkan sekarang udah sebutannya holokrasi kayak gitu ya. Birokrasi yang
lentur, yang agile, yang siapapun bisa saling terkoneksi, terorganisir, model-model di Google gitu ya, di Gojek kalau di Indonesia. Kita di Indonesia hierarkisnya mirip kayak ini, kayak birokrasinya Weberian kayak gitu ya, yang sama atasan sendiko dawu kayak gitu ya, yang kemudian tidak membuka ruang-ruang yang sangat agile tadi untuk bisa berinovasi kayak gitu. Jadi tantangan kita sebenarnya tantangan birokratis, tantangan mafia, banyak pencari rentenya. Kemudian ya yang paling penting dari persoalan pangan ini adalah kita nggak punya roadmap yang cukup ini ya, yang cukup capable dihayati dan diimplementasikan dalam konteks bagaimana kita mencapai kemandirian pangan. Jadi kita belum punya tuh rute tercepat. Ini kan misalnya kita mau pergi dari Jogja ke Jakarta, ada opsi alternatif, misalnya naik pesawat, kosnya yang harus dibayar sekian kayak gitu, naik kereta sekian, jalan kaki sekian kayak gitu. Nah kita tuh nggak tahu rute tercepat untuk mencapai kemandirian pangan itu apa kayak gitu. Kita nggak punya. Dan kesulitan kita adalah kita nggak punya kemampuan untuk mengukur itu semua. Jadi semuanya ya bisnis as usual aja. Saya kira itu dulu jawaban saya. Terima kasih Mas Aldo. Pencapaian ekonomi, kemanfaatan, dan penegakan hukum itu perlu ada keseimbangan. Titik temunya. Contoh misalkan dalam pembuatan undang-undang CK itu kan tujuan awalnya adalah bagaimana investasi bisa masuk menciptakan lapangan kerja. Awal dibaliknya. Padahal kalau yang kita lihat, oh jangan-jangan apakah undang-undang CK itu malah lebih untuk mempermudah pekerjaan saja dan malah mengurangi sekali penegakan hukum. Nah jangan sampai kita terlalu mengurangi penegakan hukum sehingga tadi banyak lahir mafia-mafia dan lain sebagainya. Karena ketika lahirnya mafia-mafia, konflik kepentingan dalam pengelolaan energi di Indonesia itu yang kemudian banyak melahirkan ya tidak lagi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Itu yang kemudian jangan sampai terjadi. Makanya kalau ini memang tujuannya sudah ada undang-undangnya juga, seharusnya betul-betul dibuat lagi peraturannya yang betul-betul mencegah adanya konflik kepentingan, memperkuat penghapusan mafia-mafia di bidang-bidang tersebut. Mungkin itu aja. Terima